Halo sahabat bahasa, apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh kembali menyapa sahabat bahasa yang mungkin saat ini sedang menanti-nantikan video terbaru dari Siniar Sasambo Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti biasa, Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya dapat memberikan inspirasi dan menjadi motivasi bagi sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada. Wah, hari ini sahabat bahasa kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang merupakan seorang penulis buku. Terkhusus ini menulis tentang puisi-puisi ciptaannya yang tentunya punya proses kreatif atau perjalanan yang menarik untuk diulik dalam Bisato edisi kali ini. Langsung saja kita sapa Mbak Julia. Apa kabar hari ini Mbak Julia? Ya baik, terima kasih. Terima kasih ya Kantor Bahasa ya. Wah, terima kasih juga nih dari kami untuk Mbak Julia karena sudah mau main-main ke Kantor Bahasa, ke studio mininya Siniar Sasambo. Selamat datang di Siniar Sasambo, Mbak Julia. Senang hati ya Mbak ya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut terkait nanti buku yang telah Mbak Julia tulis, boleh dong diceritakan atau memperkenalkan diri dulu kepada sahabat bahasa tentang Mbak Julia ini seperti apa sih latar belakangnya mungkin? Apa yang mau diperkenalkan ya? Oke, terima kasih ya Mbak. Halo semuanya, nama saya Julia Arungan. Nama lengkapnya agak panjang sih, tapi biasa dipanggil Julia Arungan. Saya dari Lombok dan saya baru ini menulis kumpulan puisi antologi tunggal yaitu Ibuku Mengajari Bagaimana Mengisi Peluru. Buku ini disunting oleh Mas Kiki Sulistyo dan yang mendesain cover dan isi adalah Cak S. Parlan. Terima kasih. Wah, berarti ini bukunya adalah sekumpulan puisi yang bertajuk Ibuku Mengajariku Cara Mengisi Peluru. Apakah ini merupakan salah satu judul puisi yang dijadikan judul bukunya atau seperti apa nih Mbak Julia? Ya, jadi memang judul buku ini juga sekaligus merupakan judul puisi yang ada di dalam kumpulan ini dan diletakkan di bagian paling akhir sebenarnya. Ya. Wah, jadi memang salah satu judul puisi yang akhirnya dijadikan judul buku ini sendiri. Di balik terbentuknya buku kumpulan puisi yang Mbak Julia sudah terbitkan bersama dengan penerbit nih Mbak Julia, bagaimana sih cerita awalnya atau ketertarikan awal kenapa Mbak Julia pada akhirnya memilih untuk menulis buku yang berkaitan dengan kumpulan puisi, bukan cerpen atau novel seperti itu? Oh iya, makasih. Kalau bercerita dari awal itu agak panjang ya. Ketertarikan saya dengan puisi itu dimulai sudah sejak kecil sebenarnya. Itu diawali dari seringnya ikut kegiatan pembacaan puisi sebenarnya. Nah, kemudian beranjak semakin dari SD ke SMP, itu ayah saya memperkenalkan puisi-puisi balada. Dan waktu itu yang sering diperdengarkan, jadi ayah saya akan baca puisi-puisi itu. Yang sering dibacakan itu adalah puisinya W.S. Rendra dan Remi Silado. Nah, jadi dari sana itu yang saya langsung alangkah indahnya puisi itu. Itu bahasanya sederhana, pesannya itu langsung nyampe ke pembaca gitu. Dan cara pembacaan ya. Jadi awalnya itu ya saya lebih tertarik ke baca puisi. Cuma pas SMA mulailah menulis teks puisi ya, tapi cerpen juga iya gitu. Nah, teman-teman yang lihat saya nulis kemudian satu dua akan datang bilang buatin dong puisi. Itu sebenarnya untuk mereka misalnya naksir siapa gitu di kelas mana terus mereka minta tolong dibuatin puisi. Ya oke lah, ditraktir di kantin ya oke lah gitu kan. Nah, itu sih awalnya. Agak mulai lebih seneng lagi nulis itu pas di kuliah. Jadi dulu itu sebenarnya pengen masuk ke Fakultas Sastra Murni supaya lanjut untuk nulis, atau di IKJ antara sastra murni atau teater sebenarnya dulu ketertarikannya kan. Cuma memang masuk FKIP. Nah, di FKIP Unram ketemulah dengan lomba cipta baca puisi, cerpen, dan naskah drama saat itu. Jadi saya ikut 2 mata lomba, puisi dan cerpen. Nah, sebenarnya yang mata lomba cerpen itu bagi saya adalah puisi, cuma terlalu panjang untuk diklasifikasikan puisi,
sehingga masuklah dia ke kategori cerpen gitu. Dan itu mungkin perkenalan pertama saya dengan prosa liris itu sih Mbak. Terus yang membuat lahirnya buku ini, saya memang sempat berdomisili di Emirat. Jadi setelah menikah tahun 2007 itu langsung diboyong ke Emirat, langsung bekerja di sana juga di salah satu sekolah internasional di sana. Nah, di sana yang saya ngeliat banyak kehidupan para imigran. Jadi imigran yang entah itu kebanyakan dari Bangladesh ya, kemudian Filipina. Saya ketemu beberapa orang Indonesia di sana, nggak banyak karena saya tinggalnya di Al Ain, distrik di sana. Yang banyak itu kan di Abu Dhabi atau Dubai dan di beberapa negara bagian lainnya gitu. Ketemu mungkin ya sekali setahun lah kalau lagi sholat Id di Kedubes. Jadi ketemu sama banyak orang Indonesia di sana. Cuma untuk di tempat saya di Al Ain itu nggak banyak orang Indonesia. Jadi yang sehari-hari yang saya lihat ya yang banyak itu ya Bangladesh, Pakistan, India, Filipina dan negara-negara lain. Di sekolah juga seperti itu. Dan saya sering melihat entah itu TKW kita atau juga para pekerja dari negara lain yang posisinya sama dengan kita saat itu. Dan itu yang mencetus gitu, banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dari sana, termasuk dari orang-orang lokal Emirat sendiri. Misalnya perbedaan antara generasi yang mungkin sama umurnya dengan saya dengan generasi terdahulu mereka. Perbedaan karakternya sangat jelas gitu. Ya kita nggak bisa menggeneralisir kan ya. Misalnya bagaimana karakter misalnya yang generasi muda itu lebih ke modern, artinya mereka kalau hangout lebih kayak kita mau pilih di coffee shop atau apa gitu. Tapi kalau yang generasi terdahulu itu ramah luar biasa, mengundang ke rumahnya, ya mirip seperti generasi terdahulu kita juga gitu, yang akan senang menjamu di rumah dan di sana yang mereka memperlihatkan mereka orang Emirat lokal yang luar biasa gitu. Dan itu semua pengalaman yang ada yang sangat manis, ada yang sangat baik, ada yang bikin apaan sih nih kayak gitu. Kumpulan perjalanan yang bagi saya seperti berkas-berkas warna, itulah yang tertuang ke dalam buku ini. Kayak gitu sih Mbak. Baik, berarti jadi dari pengalaman pernah bekerja atau mengajar di salah satu sekolah internasional di Arab, Emirat Arab, ternyata itu menjadi salah satu motivasi atau latar belakang kenapa akhirnya tercipta puisi-puisi di satu buku ini. Tadi kita juga sempat berbicara terkait dengan puisi-puisi ini ternyata mengambil latar yang berbeda-beda di Arab, Indonesia, dan Australia. Nah, kalau di negara Arab sendiri ini Mbak Julia, yang diambil itu dalam judul yang mana nih? Mungkin bisa diceritakan salah satunya atau tentang apa ini yang paling spesial mungkin buat Mbak Julia pada saat berada di Arab Saudi. Kalau yang mana judulnya sebenarnya sebagian besar dari buku ini memang bertemakan Emirat itu sih Mbak ya. Cuma misalnya dari ada dua puisi yang menjadi cikal bakal dalam buku ini, terutama ini yang waktu itu saya tulis sebenarnya tahun 2013, tidak lama setelah saya ketemu. Nah ini yang saya sangat dibantu banyak oleh Mas Kiki Sulistyo, pendiri komunitas Akar Pohon, untuk menyunting buku ini ya. Jadi ada pertemuan saat itu dan dua puisi ini lahir, 1000 Matahari dan Petang di Sudut Dubai. Nah itu yang menjadi jabang bayi dari buku ini. Nah kemudian puisi-puisi yang lain rata-rata memang adalah kulminasi lah dari pengalaman di sana. Dan ada juga pertemuan misalnya dengan seorang wanita yang luar biasa waktu itu dan menjadi salah satu judul dari menjadi salah satu topik di puisi ini. Dia orang Syria dan lari ke Emirat untuk menyelamatkan diri dari perang di sana saat itu dan berhasil. Padahal waktu ketemu beliau pertama kali itu sama sekali tidak menyangka seperti itu kisahnya gitu.
Dan dia di Emirat jadi sukses, dia bekerja di sekolah yang sama dengan saya menjadi ahli IT di sana dan mengajarkan kami tentang banyak hal gitu ya di bidang IT saat itu. Jangan tanya sekarang, udah lupa saya. Udah lama gitu nggak kepake ilmunya. Nah tapi ada saat yang kosong malam itu, terus apa ya pembicaranya, dan dia bercerita banyak tentang Syria, dan itu juga yang menjadi lahirnya apa judulnya di sini saya lupa, sorry. Salah satu yang menjadi ibuku mengajari bagaimana mengisi peluru juga terinspirasi dari kisah dari tersebut. Wanita Syria itu gitu. Dan ada yang khusus memang saya tulis, ini datang dari Syria. Itu memang benar-benar terinspirasi dari kisahnya dia gitu. Wah, jadi memang tidak hanya tentang suasana di Emirat, tapi juga ternyata bagaimana bertemu dengan seseorang yang memberikan suatu pengalaman atau kisah yang menarik bisa dituangkan juga menjadi sebuah puisi. Nah, Mbak Julia ini kan di sana bekerja sebagai seorang pengajar. Kalau boleh tahu di sana mendidik atau pendidik dalam bidang studi apa nih Mbak Julia di sekolah tersebut? Jadi saya waktu itu di Al Ain International School ya, dan mereka itu dari tingkat semacam kindergarten sampai SMA kalau tidak salah. Tapi waktu awal saya ditempatkan sebagai guru SD, kemudian dipindahkan ke early childhood karena mereka buka kelas tambahan baru dan butuh guru. Sementara waktu itu di SD sudah cukup sebenarnya gitu. Nah itu yang yang membuat kesan mendalam juga, yang sebenarnya jadi draft kedua dari buku ini. Kelas tambahan ini isinya itu ya memang kebanyakan murid-murid lokal Emirat. Jadi saya tugasnya itu untuk mengajar bahasa Inggris untuk mereka. Dan mereka sama sekali tidak berbahasa Inggris, saya sama sekali tidak berbahasa Arab. Jadi komunikasinya itu awalnya itu ya kayak bahasa Tarzan gitu, tapi lama-lama ya alhamdulillah bisa saling mengerti satu sama lain gitu, terbata-bata. Wah, kayak gitu sih. Tentunya pasti mengalami kesulitan untuk berkomunikasi ketika mereka juga tidak terlalu menguasai bahasa Inggris, apalagi anak-anak ya Mbak Julia ya. Nah pernah nggak sih tercetus satu puisi atau kedepannya mungkin akan membuat puisi tentang anak-anak yang saat itu sedang Mbak Julia didik? Mungkin kan ada perbedaan budaya, perbedaan karakter dengan anak-anak Indonesia. Seperti apa Mbak Julia? Ya, jadi spoiler ini. Ya karena itu memang sebenarnya satu draft dari ini ya. Jadi kalau boleh cerita, saya waktu itu menyerahkan satu draft yang memang belum berjudul. Manuskrip itu kemudian dipilah oleh Mas Kiki Sulistyo sehingga yang sifatnya puisi itu masuk ke buku ini. Nah, yang sifatnya Mas Kiki nanti menyebutnya sebagai prosa liris, dan itu memang banyak bercerita tentang kehidupan mengajar dan siswa-siswa di sana ya. Itulah yang nanti akan dipisah menjadi insya Allah buku kedua. Wah, gitu. Semoga ya Mbak Julia, kita tunggu nih karya-karya berikutnya. Dan tadi kan selain yang berlatar Emirat juga Indonesia, ada Australia. Nah, kenapa nih dari Emirat bisa sampai Australia? Sesuatu yang menginspirasinya gimana ceritanya Mbak? Ya, mungkin bisa diceritakan dikit ya. Ya saya ngelihatnya ini mungkin semacam apa ya, kalau boleh saya bahasakan ini mozaik perjalanan gitu. Jadi ada keping-keping perjalanan dari 3 negara itu ya tentu saja Indonesia basis saya gitu. Kemudian Emirat yang sebagian besarnya, lalu ada perjalanan Australia juga saat saya menempuh studi. Tapi mungkin saya harus tanya penyuntingnya juga mungkin beliau lebih ingin ini fokus ke Emirat, jadi yang kisah-kisah yang di Australia itu tidak banyak masuk ke sini gitu. Baik. Gitu sih. Ini bukunya terbit di tahun berapa nih Mbak Julia buku pertamanya? Iya, baru di tahun ini. Di tahun 2021. Nah, kalau mulai menulisnya berarti ini sekumpulan puisi yang sudah ada sejak Mbak Julia berada di Emirat, atau baru ditulis ketika berpikiran untuk menjadikan ini sebuah karya, sebuah buku gitu? Gimana Mbak Julia? Yang jelas ini ditulis jauh setelah saya meninggalkan Emirat gitu. Jadi puisi-puisi yang tadi saya sebutkan, yang 2 Jabang Bayi itu, 1000 Matahari dan Petang di Sudut Dubai, itu dimulai 2013, lalu lama jedanya kan. 2014 sampai 2015 memang ada beberapa dan masuk ke buku ini juga.
Nah 2016 sampai 2018 itu kosong karena saya sudah mulai fokus ke studi waktu itu. Nah baru 2019 lanjut lagi itu jabang bayi yang lama tertidur itu sampai 2020. Wah, jadi prosesnya cukup panjang dan tapi alhamdulillah menghasilkan sebuah karya ya yang dapat digemari oleh orang banyak nih. Mbak Julia, kalau kita berbicara tentang menulis puisi, pasti pada awal mulanya punya kiblat nih, sukanya sama siapa, nanti penulisannya seperti itu. Kalau Mbak Julia sendiri nih, kiblat dalam penulisan puisi ini cenderung kepada karya sastra seperti apa atau punyanya siapa sih Mbak? Ya kalau seperti tadi sama mbaknya atau siapa tadi saya ngobrol, memang saya sangat mencintai karya-karya baladanya Rendra ya, dan itu saya pikir sangat terlihat juga di buku ini gitu. Ada percikan-percikan Rendra di sana gitu. Saya sangat menghormati dan mencintai karya-karya beliau itu karena itu saya penggemar sajak-sajak yang sederhana dalam arti dia tidak memakai bahasa yang rumit, yang riweh gitu ya. Jadi walaupun bahasanya sederhana sehari-hari tapi dalam. Nah itu yang mungkin sangat membekas di saya, sehingga dalam proses kepenulisan itu saya pikir itu juga dia memercik di dalam tulisan-tulisan itu gitu. Tapi saya harap sih semoga di banyak puisi lainnya itu bisa terlihat juga bahwa saya mencoba untuk keluar sedikit dari sana gitu dan menjadikan puisi saya sebagai naratif. Baik. Ya, tapi memang masih ada yang bersifat balada di sini gitu sih. Wah, nah kedepannya nih Mbak Julia, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita bersama dengan sahabat bahasa nih, kedepannya adakah keinginan oleh Mbak Julia sebagai seorang yang punya pengalaman pernah menjadi tenaga pendidik di Emirat, juga pengalaman hidup yang lumayan banyak terkait dengan dunia pendidikan, untuk menulis sebuah cerpen atau novel terkait dengan kehidupan di sana yang pasti punya hubungan dengan puisi ini? Adakah rencana kedepannya nih Mbak Julia? Karena kisah hidupnya menarik kan, ketemu sama orang dari berbagai macam latar belakang gitu. Iya. Kalau untuk cerpen mungkin dia nanti yang insya Allah di buku kedua itu dia tidak bisa dikategorikan cerpen, tapi memang dia akan lebih menjurus ke prosa. Hanya saja prosa yang tidak bisa meninggalkan unsur puitiknya begitu. Dan memang itu akan lebih banyak fokus ke gambaran Emirat, terutama di sekolah tempat saya mengajar itu sih. Baik. Ya, gitu. Kalau novel, aduh saya belum berani. Tapi kita itu tunggu. Komitmennya berat itu. Semoga ya kedepannya ada ya. Amin. Baik Mbak Julia, sebelum kita mengakhiri nih, pesan dari Mbak Julia untuk sahabat bahasa mungkin yang ingin belajar menulis puisi seperti apa nih Mbak Julia? Saya merasa kurang pantas ini memberi pesan untuk yang mau menulis puisi ya. Mungkin, dan ini pesan untuk diri saya sendiri, jangan diangan-angankan saja lah, segera lakukan. Jadi pada saat ada mood langsung tulis itu sih. Karena kalau misalnya memang ditunggu lama seperti yang terjadi pada saya, nanti itu pasti akan jeda dan bisa jadi jeda panjang, dan mood atau energi yang ada saat itu bisa jadi berubah gitu. Jadi once you have that thought, just do it. Baik, terima kasih Mbak Julia untuk inspirasi dan motivasi yang dibagikan untuk kita semua. Semoga semakin sukses dengan karya-karya barunya dan semakin banyak menginspirasi orang lain di luar sana. Baik sahabat bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh. Jangan lupa untuk mengikuti akun YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Siniar Sasambo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.